Kaum perempuan yang dikasih Tuhan, saat ini kita kembali akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita merendahkan hati, kita akan meminta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Allah kami yang penuh kasih, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mau berdoa buat pembacaan dan perenungan firman pada saat ini. Biarlah firman-Mu yang terus memperbaharui kami, yang membuat kami memahami akan besarnya kasih setia-Mu kepada kami, yang membebaskan kami daripada segala dosa kami, yang menyelamatkan kami. Untuk itu, mampukan kami membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Kristus, kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Keluaran 2 ayat 11 sampai 22. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit, menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Rehuelah, Zipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Beberapa hari lagi kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dan seperti yang ada di pembukaan, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, hak semua orang. Tentu saja tidak ada orang yang mau diperbudak. Seperti dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini, tentang bagaimana bangsa Israel juga ingin dibebaskan atau tidak mau diperbudak. Hari ini kita membaca Musa yang membela bangsanya. Ketika ia melihat seorang Mesir memukul seorang Ibrani, yaitu seorang dari saudara-saudaranya yang saat itu sedang dalam perbudakan, maka dibunuhnya orang Mesir itu. Dan keesokan harinya Musa melihat
dua orang saudaranya, yaitu orang-orang Ibrani berkelahi, dan Musa berusaha memberi penyadaran kepada mereka. Mengapa sebagai saudara mereka berkelahi? Harusnya dalam situasi yang sulit mereka justru saling mendukung dan saling membantu. Tapi saudara-saudara mereka yang sedang, saudara-saudara Musa yang sedang bertengkar tersebut, yang sedang berkelahi tersebut, bukannya mendengar apa yang dikatakan Musa, sebaliknya mereka marah dan juga menceritakan apa yang dilakukan Musa terhadap orang Mesir yang dibunuhnya. Kemudian Musa melarikan diri karena mengetahui bahwa apa yang dilakukannya sudah diketahui, bukan saja oleh orang-orang lain tapi juga oleh Firaun. Itulah sebabnya Musa pergi ke Midian, dan dia diam di Midian selama 40 tahun, dan dia kemudian bekerja sebagai gembala. Ia menikah dengan Zipora dan kemudian mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Gersom. Kaum perempuan yang dikasih Tuhan, Musa berjuang membebaskan orang yang tertindas dengan apa yang dapat ia lakukan, walaupun nyawanya menjadi terancam. Ia berani keluar dari zona nyaman dan siap diproses oleh Allah untuk membebaskan, memerdekakan orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Harapannya di hari kemerdekaan ini, bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya kaum perempuan, dapat membebaskan dirinya dan memerdekakan orang lain yang terbelenggu, baik karena dampak pandemi COVID-19 maupun pembatasan atau ketidakbebasan lainnya yang membebani kaum perempuan. Misalnya, pembatasan sosial membuat perempuan mempunyai beban ganda saat berada di rumah, mulai dari mengurus rumah tangga, memastikan anak-anak mengakses pendidikan dari rumah, memenuhi kebutuhan makan keluarga. Di sisi lain, dalam sistem keluarga yang patriarki, mengharuskan perempuan berperan sebagai pengasuh, pendidik, menyiapkan makanan bagi keluarga, memperhatikan gizi dan kesehatan keluarga. Dan apabila perempuan tidak mampu atau dianggap tidak mampu melaksanakan tugas domestiknya, maka perempuan rentan mengalami KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi perempuan yang bekerja di luar rumah, beban semakin bertambah. Dalam penderitaan yang dialami bangsa Israel, Musa memberi penyadaran dengan bertanya kepada yang bersalah, "Mengapa engkau pukul temanmu? Harusnya saling membantu dan saling menguatkan sebagai saudara." Nah, itulah juga yang seharusnya terjadi kepada kita. Kita akan saling membantu, sehingga belenggu-belenggu yang ada, termasuk juga belenggu-belenggu yang ada terhadap kaum perempuan, itu bisa dipatahkan, dan kita bisa merasakan kebebasan, bukan hanya bagi bangsa, tapi kebebasan atau kemerdekaan bagi semua orang. Ada pertanyaan pendalaman bagi kita. Yang pertama, menurut kaum perempuan, apa arti kemerdekaan bagi perempuan? Dan yang kedua, adakah kerinduan kaum perempuan untuk membebaskan dari berbagai himpitan akibat dampak pandemi COVID-19 yang dialami? Apa langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan? Selamat merenung. Tuhan memberkati.